البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di akhir-akhir muka surat 330 dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ba'da dzikril khilafi fi muddati tawajjuhi ila Baitil Maqdis. Setelah menyebutkan perselisihan para ulama tentang berapa lama Nabi itu menghala atau menghadap ke Baitul Maqdis. Kata beliau, wal jam'u bainar riwayataini sahl. Menggabungkan di antara riwayat-riwayat yang ada itu mudah, senang, kata beliau. Bi ayyakuna man jazama bisittata asyrata, yang bahwasanya ulama atau bahkan sahabat yang memastikan bahwasanya masanya setelah Nabi pindah ke Madinah itu masanya adalah 16 bulan. Sitata asyar yaitu 16 bulan. Lafat yaitu dia menyatukan, lafaqa menyatukan min syahril qudum wa syahri tahwil syahran. Sejak dari bulan ketibaan Nabi dengan bulan pemindahannya itu dinilai sebagai 1 bulan masing-masingnya. Walaupun kita tahu Nabi tiba ke Madinah menurut pendapat jumhur adalah tarikh 12. Bulannya apa? Bulan apa? Iya, Rabiul Awal. Nah, dianggap saja ini sehingga tarikh 30 misalkan dianggap itu 1 bulan. Sementara perpindahan kiblat itu kalau kita ambil dari penjelasan dari Ibnu Hibban itu adalah pertengahan dari bulan Sya'ban. Kita anggap saja dari pertengahan hingga 30 juga dianggap 1 bulan. Tapi al-ghazaid itu menghilangkan lebihannya. Itu dengan begitu kita akan memperkirakan ini adalah menjadi 16 bulan. Entah apakah masing-masing dianggap 1 bulan ataukah dianggap 2 itu menjadi 1 bulan, lebih-lebihannya dianggap hilang. Kata beliau apa? Yaitu al-ghazaid, menghilangkan yang lebih beberapa hari itu dianggap hilang. Wa man jazama bi sab'ata asyra, yang memastikan yaitu sholatnya adalah selama 17 bulan, ada humamaan. Beliau menghitung kedua bulan itu secara bersamaan. Mungkin bahasanya agak itu ya. Tapi anggap aja yaitu bulan ketibaan dianggap 1 bulan. Bulan perpindahan juga 1 bulan. Jadi itu aja dinilai sebagai 2 bulan. Bulan pertama dan bulan terakhir. Kemudian di antara itu diperkirakan ada 15 bulan, jadi 17. Mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar. Berarti dibulatkan ke atas kalau pendapat kedua, sehingga lebih lama yaitu 17 bulan. Wa man syakka, adapun yang merasa ragu sehingga meriwayatkannya 16 atau 17 bulan, tarot data bidalik, ya dia bimbang dalam masalah ini, tepatnya berapa lama. Wa dzalika annal qudum kana fi syahri Rabiul Awal bila khilaf. Sebabnya adalah ketibaannya Nabi ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal tanpa ada perselisihan. Untuk yang tarikh 12-nya ini pendapat jumhur, tapi ada yang mengatakan tidak demikian. Cuma bulannya memang bulan Rabiul Awal. Wa kana tahwil fi nisfi syahri Rajab. Baik, untuk yang ditetapkan oleh Al-Hafidz, perpindahannya adalah pertengahan bulan Rajab. Adapun yang telah kita lewati dari ucapan Ibnu Hibban adalah bulan Sya'ban. Minasanati tsaniyah, dari tahun kedua.
Ala sahih, menurut pendapat yang benar adalah Rajab, bukan Sya'ban. Wa bihi jazamal jumhur. Nah, jumhur berpendapat yaitu di bulan Rajabnya, bukan bulan Sya'ban. Wa rawahul Hakim bi sanadin sahih an Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Hibban sab'ata asya syahron wa salasata ayyam. Seperti yang telah kita nukilkan dari Sahih Ibnu Hibban. 17 bulan ditambah dengan 3 hari. Wa huwa mabniyun, katanya gitu ya. Mabniyun ala annal qudum kana fi saniya asyara syahri Rabiul Awal. Karena apa? Perhitungan Ibnu Hibban dibina di atas pertimbangan bahwasanya ketibaan Nabi itu pada tarikh 12 bulan Rabiul Awal. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Baik, kelanjutannya qauluhu wa kana yujibuhu antakuna qiblatuhu qibalal bait. Yang Nabi sukai adalah kiblat beliau ke arah adalah ke Baitullahil Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Yakni anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a ta'atihi, yaitu sekalipun Nabi itu taat fit tawajjuhi ila Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Taat maksudnya taat gimana? Ya jelas ini perintah dari Allah, walaupun tidak dalam Quran masalah menghadap ke Baitul Maqdis. Mungkin apa? Ada wahyu dari sisi hadis qudsi, mungkin apa yang semacam itu. Fa innahu yuhibbu ayyuwajjaha ilal Ka'bah. Tetapi Nabi suka untuk diarahkan ke Ka'bah. Qiblati al-Khalil abil anbiya, kiblatnya kekasih Allah, ayah dari para nabi, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qauluhu, di dalam hadis tersebut, wa kana yu'jibu ay an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam antakuna qiblatuhu qibalal bait. Kiblat beliau adalah ke arah Baitullah Ka'bah, yaknil Ka'bah. Wa hadza yashhadu lahu qaulullah ta'ala. Ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat. Di sini litahqiq ya, walaupun masuk kepada fi'il mudhari. Berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit, menantikan wahyu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pastilah kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wala syakka anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radhiya bi syariatillahi ta'ala. Tiada keraguan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho dengan syariat Allah Ta'ala, baik syariat pertama ataupun syariat kedua. Fahuwa radin bi tasyri'it tawajjuhi ila Baitul Maqdis. Nabi ridho dengan disyariatkannya menghadap ke Baitul Maqdis. Walakin nama habbatah, tetapi kecintaan beliau at-tawajjuhu ila ma huwal akmal, yaitu beliau menghadap kepada kiblat yang lebih sempurna atau bahkan paling sempurna. Wa huwal Ka'bah wa hiya qiblatu Ibrahim, kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadulu ala anna talabal akmal laisa biqadihin limartabatir ridha. Ini kaidah bagus di dalam apa itu? Al-ahkam al-qalbiyah, hukum yang terkait dengan hati. Mencari sesuatu yang lebih sempurna ini tidak mencela terhadap tingkatan ridho. Kita ridho dengan takdir Allah begini, tapi kita lebih suka sesuatu yang lebih sempurna misalkan. Kita ridho dengan takdir selama ini mungkin belum mampu ini, tapi kita lebih suka untuk boleh naik ke level yang lebih atas dari sisi ubudiyah. Ini baik. Bukan berarti kita tak rela dengan takdir Allah, bukan itu. Tapi manusia diperintahkan untuk menyukai yang lebih bagus lagi dari sisi akhirat, urusan-urusan keagamaan. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah naqlan anin Nawawi fi fawaidil hadis. Wa minha, di antara faedah hadis ini, anna mahabbatal insan, bahwasanya kecintaan seseorang alintiqala min halin, untuk berpindah dari suatu keadaan, minat ta'ah, min yang pertama ini min ibtida'ul ghayah, yaitu dari suatu keadaan, yaitu awal,
Minat ta'ah di sini tabiin lil jins, yaitu keadaan yang mana? Jenis ketaatan ila akmala minhu, kepada yang lebih sempurna darinya. Kenapa bukan akmali? Ya karena majrurnya dengan untuk mamnu minas sharaf adalah fathah ya. Laisa qadihan fir ridha. Ini tidak menjadi celaan terhadap keridhaan, kadar keridhaan orang tadi. Bal huwa mahbub, bahkan ini dicintai. Kita ridho dengan takdir Allah, hanya mampu sholat sambil duduk misalkan untuk orang yang sakit. Tapi kecintaannya saya suka kalau boleh lebih sempurna lagi, sehat, sempurna ibadahnya seperti yang Allah Ta'ala inginkan dan Rasulnya, yaitu sholat sambil berdiri misalkan. Contoh yang lain apa ya? Kita ridho misalkan amalannya hanya sederhana, masuk surga ya surga biasa, tapi kita lebih suka seandainya mampu ibadah lebih untuk masuk ke surga Firdaus misalkan. Ini tidak bertentangan dengan keridhaan pada takdir. Selesai dari Al-Kawakib. Ya. Kalau urusan dunia? Urusan dunia, Nabi sudah mengatakan, ungduru ilaman huwa asfalamin. Apa itu? Ungdur ilaman huwa asfalamin, kawalatam dur ilaman huwa apa itu? Fauqa, fa'inahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaik. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat yang ke atas. Untuk masalah dunia, kata Imam As-Sun'ani. Karena ini lebih layak untuk engkau tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ya, kalau untuk dunia, lihat ke bawah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi, di dalam hadis ini ada faedah anna tamanniya taghyiri ba'dil ahkam jaiz. Berangan-angan untuk sebagian hukum dirubah itu boleh idza zaharatil maslahatu fi dzalik, jika kemaslahatan nampak jelas di dalam masalah itu, terutama di masa-masa turunnya wahyu tentunya ya, bukan sekarang. Kalau sekarang entah apakah boleh, seandainya Allah membolehkan saya kawin dengan saudari saya, enggak boleh macam itu. Doanya adalah di masa-masa masih turunnya wahyu, masih mungkin untuk adanya nasikh dan mansukh. Kita baca catatan kakinya di sini. La syakka anna dzalika shadirun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada keraguan bahwasanya angan-angan perubahan hukum Allah ini munculnya adalah dari Nabi, yaitu yang layak untuk itu ya dari Nabi. Au minas sahabah radhiyallahu anhum, atau dari sahabat radhiyallahu anhum. Seperti yang dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika membela para sahabat, yaitu bagaimana sahabat ketika Hudaibiyah Nabi menyuruh mereka untuk tahallul, mereka tak mau. Apakah berarti sahabat itu durhaka kepada Nabi? Kata Ibnul Qayyim bukan begitu. Tetapi para sahabat berdasarkan kebiasaan mereka tahu terkadang walaupun Nabi sudah memerintahkan sesuatu, tapi kalau mereka menyampaikan iktirah, idea, tahu-tahu wahyu untuk menghapus syariat pertama, mereka mengharapkan seperti itu. Ini layak untuk Nabi atau sahabat itu kita terima yang seperti itu. Bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Alladzina hum muzakkuna indallah, yang mana mereka memang sudah ditazkiyah di sisi Allah bikamalil imani wa ta'ati wal inqiyad, dengan kesempurnaan iman, ketaatan dan kepatuhan. Amma suduru tamani taghyiri ba'dil ahkamil islamiyah, adapun munculnya angan-angan untuk dirubahnya sebagian dari hukum-hukum Islam, kama hasala fi katsirin minal aqlaniyin, seperti yang dilakukan oleh banyak dari ahli akal, awil ilmaniyin, atau orang-orang sekuler, au ghairihima, atau yang lain-lain, minal mubtadi'ah, dari kalangan mubtadi'ah, fala yadkhulu fi hadzal bab, maka tidak masuk dalam bab ini. Seperti yang ditulis oleh Sayyid Qutb, dia mengatakan di sebagian kitabnya itu, seandainya Quran itu lebih halus, kalam-kalamnya lebih halus, lebih lunak kepada orang-orang kafir. Ini saya saudara-saudara kita, orang-orang Perancis banyak yang masuk Islam. Oh ini, na'udzubillah, kalam seperti itu. Demi mencari ridho orang Perancis, rela untuk mengangan-angankan bahasa Quran itu diperhalus. Ini tak boleh. Na'udzubillah. Quran sudah sempurna, tidak ada lagi nasikh mansukh. Li'annahum laisu min ahli taslim, karena mereka bukan orang yang tunduk patuh, yang pasrah li syar'illahi wa rasulih, kepada syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beberapa faedah perlu dijelaskan lebih rinci agar tidak dipakai sembarang-sembarang oleh orang. Kita kembali ke atas. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini juga
husulun naskhi minal kamil ilal akmal, yaitu terjadinya penghapusan syariat dari yang sudah sempurna kepada yang lebih sempurna. Kita tidak mengatakan syariat yang pertama itu cacat atau kurang, tidak. Jelas yang Allah tetapkan pasti sempurna. Nah, ada yang cacat dalam syariat Allah, tetapi ada yang lebih sempurna lagi. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah naqlan anin Nawawi fi fawaidil hadits. Terkadang kita cari kalam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tak ada. Tetapi memang ada buku yang hilang. Syarah Sahih Bukhari punya Imam Nawawi dan tidak lengkap memang. Itu pun yaitu beliau nulis belum selesai. Itu pun ternyata naskah yang sampai ke kita tidak lengkap. Wa minha jawazun nasakh, bolehnya penghapusan syariat. Ini berarti bertentangan dengan siapa? Dalam masalah usul fikih, orang-orang Yahudi, mereka melarang adanya penghapusan. Makanya mereka tak rela Taurat dihapus menjadi Injil, Injil dihapus menjadi apa? Dihapus oleh Quran, mereka tak rela. Tapi mereka sendiri suka menghapus-hapus ayat di dalam Taurat. Ini kecurangan mereka. Wahyu tak boleh menghapus wahyu yang lama, tapi tangan mereka yang najis boleh menghapus wahyu. Ini tidak adilnya orang-orang Yahudi. Selesai dari Al-Kawakib. Wa yustafadu minal hadithi aidan nasbus sunnah bil Quran. Ya, ini termasuk contoh yang paling terkenal di dalam usul fikih. Contoh dalil sunnah dihapus dengan dalil Quran. Li'anna tawajjuha ila Baitul Maqdis, karena menghadapnya kita waktu sholat ke Baitul Maqdis karena sabitan bis sunnah, itu pastinya dengan sunnah, bukan dengan Quran. Kemudian dihapus dengan Al-Quran. Dengan apa? Keinginan Nabi, yang kesukaan Nabi yang Allah Ta'ala ridhoi, Allah Ta'ala kabulkan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, fa'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, yakunu fihi dalil, di dalamnya ada dalil liqauli man qol, untuk menguatkan orang yang mengatakan, perkataan orang yang mengatakan innal Qur'an yang sahus sunnah, sesungguhnya Al-Quran boleh menghapus sunnah. Baik. Dan itu ma'ruf, dan itu boleh, tak ada dalil yang melarang. Demikian pula sebaliknya menurut pendapat jumhur. Menurut jumhur, tapi ya kalau dibalik. Dan itu yang betul. Wa huwa qaulu aksaril usuliyin al-mutaakhirin. Ini pendapat mayoritas dari usuliyun al-mutaakhirun. Wa huwa ahadu qaulai asy-Syafi'i. Kalau apa? Quran menghapus sunnah. Dulu Syafi'i tidak mau, karena apa? Sunnah itu menjelaskan Quran. Bagaimana tahu-tahu dihapus oleh Quran? Tapi pendapat yang kedua, beliau mengatakan boleh, tak ada dalil yang melarang. Kalau memang kenyataannya begitu, dengan alasan apa kita melarang? Selesai dari rahimahullah ta'ala. Selesai dari apa? Syarah Nawawi ala Muslim. Wa qauluhu wa annahu shalla awwala sholatin shallaha, salat yang pertama kali beliau lakukan, yaitu setelah dipindahkannya kiblat ke arah Ka'bah, adalah sholatul asar, sholat asar. Dan ini akan dibahas perselisihannya. Wa shalla ma'ahu qaum, sekelompok orang sholat bersama beliau, yakni ba'da nuzulil amr, yaitu setelah turunnya perintah bitawajjuhi ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Baik. Wa hadza yadullu ala uluwi karamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallahi taala. Dan ini menunjukkan tingginya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah taala, haitsu a'tahu ma ahab, yang mana Allah memberikan kepada beliau apa yang beliau sukai. Walaupun orang-orang Yahudi dan munafikun mencela, Nabi tak peduli dengan itu. Wa hawwalah, Allah memindahkan beliau minal qiblatil ula ila qiblati Ibrahim, dari kiblat pertama di dalam syariat Nabi Muhammad menuju ke kiblat Ibrahim alaihissalam. Wahia minasyar'il kamilil hanif, dan kiblatnya Ibrahim termasuk syariat yang sempurna, yang lurus. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi bayanu syarafil Mustafa. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang kemuliaan al-Mustafa. Siapa Mustafa? Siapa Mustafa? Mustafa Kamal Pasha? Bukan. Siapa Mustafa? Siapa? Teman di Indonesia? Siapa Mustafa? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lupa lagi.
Baik. Mana tadi? Wa karamati, kemuliaan beliau ala rabbih, di sisi Rabbnya, li'i'ta'ihi lahu ma'ahab, karena Allah memberikan kepadanya apa yang beliau sukai, min ghairi tasrihin bisu'al, tanpa Nabi terang-terangan meminta. Cuma apa? Allah tahu, berbolak-baliknya wajah ke langit, Allah tahu apa yang Nabi inginkan. Oh ya, tidak minta terang-terangan pun dipenuhi. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Baik, la syaka anna hadis bab, tiada keraguan bahwasanya hadis bab ini lam yadkur, tidak menyebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yas'alullah taala, meminta kepada Allah taala tahwil al-qiblah, perpindahan kiblat. Ya, tak ada lafaz yang dikatakan Nabi meminta ya Allah begini. Tapi menyebutkan wa kana yujibuhu. Walakinna hunaka dalil, tetapi di sana ada dalil annahu sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha bidzalik. Beliau berdoa kepada Allah untuk itu. Nah, ini kenapa kita membahas seperti ini? Kita ingin melihat mana yang betul. Al-Habib mengatakan tanpa Nabi terang-terangan meminta. Kita katakan betul, di dalam hadis bab ini tak ada Nabi terang-terangan meminta. Cuma sebagian ulama mengatakan ada dalil yang lain. Nah, kita ingin membahas itu sedikit. Tayyib. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah wa rawa Muawiyah bin Shalih an Ali ibni Abi Thalhah an ibni Abbas. Ini masalahnya apa? Ini perlu petualangan panjang. Riwayat ini Muawiyah bin Shalih dari Ali dari Ibni Abbas. Imam Ahmad menguatkan riwayat ini. Demikian pula apa? Beberapa a'imah mutaqaddimin yang lain. Qala lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, wa kana aksaru ahliha al-yahud. Pada waktu itu mayoritas penduduk adalah Yahudi. Gimana boleh gitu ya? Disebutkan di dalam sirah orang Yahudi yang mereka itu adalah niagawan perang. Sering mereka itu menjadikan Aus dan Khazraj selalu berperang. Diadu domba oleh mereka yang niaga senjata. Ini mendukung ini mendukung ini. Makanya banyak yang mati dari pemimpin Aus dan Khazraj, sampai mereka kehabisan bangsawan, lalu mereka ingin menaikkan Abdullah bin Ubay untuk jadi pemimpin. Abdullah bin Ubay ma'ruf, suka apa? Setia ke orang kafir sehingga mudah untuk dikendalikan. Ya jelas waktu itu belum mengaku Islam lagi juga. Jadi tak heran di masa itu justru Yahudinya yang paling banyak penduduknya. Karena yang paling banyak mati dan perang Bu'ad berbelas-belas tahun itu orang Arab yang mati, yaitu Aus dan Khazraj, bukan Bani Israel. Amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis. Allah memerintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, hadis ini kalau kita mengatakan sahih, berarti apa? Ini dalil yang jelas. Memang perintah dari Allah, tapi lewat apa? Lewat hadis, bukan lewat Quran. Fa farihatil yahud, maka orang Yahudi gembira. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahra. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa belas bulan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim. Sementara Rasul alaihi wasallam suka kepada kiblatnya Ibrahim. Fakana yad'u, ya, menjadi pendalilan Imam Ibnu Rajab. Beliau senantiasa berdoa, wa yanzuru ilas sama, melihat ke langit. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Baik. Nah, ini pembahasannya kepada kedalaman ilal hadis. Insyaallah kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada apa? Di Mekah, periode Mekah, menurut hadis ini menghadap ke di sini tidak disebut ya, karena lafadznya lama hajar ilan Nabi. Tapi kalau yang di riwayat Al-Hakim, hadis Ibnu Abbas telah kita lewati, yaitu apa? Nabi menghadap ke Ka'bah dan sekaligus ke Baitul Maqdis, menggabungkan dua kiblat. Adapun kalau di Madinah tak mungkin, karena kalau menghadap ke Ka'bah akan membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis memang membelakangi Ka'bah, tak boleh disatukan. Tapi menurutnya di periode Mekah tu sudah ada arahan, sudah ada ni untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dohirnya begitu. Dohirnya dari yang dirocehkan Ibnu Hajar. Kemudian sesuai dengan Syekh Qutb ni, pendapat ulama tentang Syekh Qutb.
Kalau Anda lihat dari dulu kalam Syekh Robi, kemudian kalam Syekh Mukbil, kalam Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dia mubtadi. Cuma apakah sampai tingkat Jahmi? Karena di dalam kitab Dilalul Quran dia mengarahkan bahwasanya Quran itu makhluk dan Allah itu di mana-mana, dan Allah adalah seluruh alam semesta ini adalah Allah. Jadi sebagian ulama mengatakan dia Jahmi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.